Bentar. Bukan cuma, sorry, aku salah. Bentar ya teman-teman. No. Tunggu. Oke, shalom semuanya, selamat malam. Hai, selamat malam. Yang bisa on cam, aku ngajak teman-teman on cam. Bersyukur ya, hari ini kita sudah sampai di akhir bulan. Yang merasakan kasih Tuhan selama akhir bulan ini, ya mari lambaikan tangannya. Dan juga mungkin bisa memberikan reaction love-nya, ataupun memberikan reaction lainnya. Halo, yang merasakan juga the power of Holy Spirit, kekuatan Roh Kudus benar-benar nyata, khususnya di bulan ini, khususnya di bulan akhir roh ini. Bagaimana pengenalan pribadi teman-teman dengan Roh Kudus, bagaimana juga perjumpaan teman-teman dengan Roh Kudus yang mengalami secara pribadi. Yuk, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan, ataupun bisa memberikan reaksi love-nya atau memberikan reaksi lainnya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, puji Tuhan, kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Sesi yang terakhir bersyukur sekali. Kenapa kita bersyukur? Karena yang pertama bahwasanya setiap minggu kita itu diisi makan. Kalau bisa pun setiap hari. Iya, pas. Kalau iya kan memang setiap hari. Setiap minggu di FOS kita 2 kali seminggu. Biasanya cuma sekali seminggu, tapi puji Tuhan hari Minggu bulan ini kita diisi makan rohani kita itu 2 kali seminggu. Puji Tuhan, padahal juga mungkin secara fisik aku pribadi ataupun secara ibaratnya secara manusiawi, aku juga di awal bulan, Tuhan apa yang harus aku sampaikan? Ternyata Tuhan kasih satu perbagian. Ya akhirnya makan rohani kita juga diberikan langsung sama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, nggak tahu, aku pengen kali malam hari ini kita lebih banyak bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena setiap hari loh kita itu terus diisi tanpa bosan-bosannya Tuhan itu ngasih makan kita. Nah, dan malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir di bulan ini, tapi bukan terakhir sebenarnya. Karena mulai besok kita bakal diisi setiap hari dengan Roh Kudus. Kita belajar setiap hari dengan Roh Kudus karena mungkin sedikit juga. Mulai besok teman-teman nanti mungkin diumumin juga. Mulai besok setiap malam kita akan mengadakan 2:10 malam. 2:10 malam ya, nanti visi misi tujuannya besok akan disampaikan di hari pertama. Untuk apa kita berdoa, untuk apa, kenapa kita harus berdoa, dan satu hal nanti mungkin suatu pengumuman yang akan disampaikan di dalam pengumuman berikutnya. Oke. Nah, dan hari ini langsung saja tim multimedia yang sudah minta tolong boleh dong. Oke, terima kasih. Dan hari ini, puji Tuhan, hari ini kita akan masuk dengan yang namanya ataupun pembahasan terakhir, yaitu buah roh. Bisa kita lihat di situ ada buah. Itu buah apa guys? Itu buah apa? Buah. Kalau boleh kita interaksi loh teman-teman. Nggak apa-apa ya. Kalau boleh itu buah jeruk. Buah jeruk, kan begitu ya. Kenapa kamu bisa mengenali buah jeruk itu? Kenapa kita sampai tanda, oh itu buah jeruk. Oh itu ternyata, oh iya ya. Kita bisa langsung bilang itu buah jeruk. Kenapa juga kita bisa katakan itu langsung? Kenapa nggak kita katakan buah apel, buah semangka, buah durian, buah apa lagi? Buah duku. Kenapa itu langsung kita katakan buah jeruk? Berarti dengan kata lain, berbicara tentang buah roh, berbicara tentang yang kelihatan, ataupun secara tidak langsung juga bisa yang tidak kelihatan. Kenapa? Ketika kita lihat pohon jeruk, kita bisa tahu itu pohon jeruk. Kalau dia memang sudah mengenal pohon itu. Kalau kita, nah jadi ada 2 tipe. Kita bisa mengenal buah. Bisa tipe yang pertama, kita bisa lihat hasilnya, hasil buahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bisa melihat hasil dari buah itu, kita mengenal pohonnya. Kan begitu ya? Kan begitu. Misalnya buah pohon kelapa, nggak ada pun buahnya, kita bisa katakan itu akan menghasilkan buah pohon kelapa. Ataupun, oh nanti akan menghasilkan buah pohon kelapa. Kan begitu ya? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi yang pertama tadi kita bisa lihat secara kelihatan seperti yang buah jeruk ini. Yang kedua, kita mengenal inangnya, kita mengenal induknya, kita mengenal siapa. Ibaratnya pokoknya gitu loh. Pokoknya itulah
dua hal yang bisa kita lihat dari buah roh. Jadi kita bisa menilai buah seseorang dari itu aja, kedua hal itu. Akan begitu ya, ini pucuk awalnya gitu loh. Untuk bisa mengenal seseorang itu dari duanya. Nah, makanya kalau ada pun misalnya belum kelihatan, tapi kita bisa mengenal di dalam dia ada induknya, pasti akan menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita mengenal, oh ternyata dalam orang itu ada induknya. Siapa? Nanti kita bahas. Dan malam hari ini kita sama-sama belajar mengenai sekali lagi tentang buah roh. Pertanyaannya, ketika pohon itu berbuah, apakah semua buah itu ada rasa manis? Enggak. Ada rasa asamnya juga. Ada rasa, mungkin ada yang rasa pahit ya, ketika memang belum, masih kecil-kecil banget. Kan begitu ya. Tapi malam hari ini sama-sama kita belajar bagaimana menghasilkan buah roh kehidupan kita, menghasilkan buah roh yang benar-benar manis, matang. Kalau misalnya dibilang, itu anggur tua, benar-benar manis sekali. Oke, next slide. Oke, next slide. Dan yuk teman-teman, bukan asing lagi bagi kita. Sama-sama kita baca mengenai firman Tuhan. Pokok utama firman Tuhan yang akan hari ini kita bahas, cuman ini saja. Mungkin ada beberapa 2-3 ayat pendukung, tapi pokok utamanya ialah cuman di sini. Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Sama-sama kita baca, tapi biarlah juga aku yang memimpin ya. Yuk sama-sama kita baca Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang buah roh. Kalau berbicara tentang buah roh, itu di situ kalau kita sama-sama pelajari ayat ini teman-teman. Buah roh itu sama seperti bahwasanya itu bukan karena, mungkin coba next slide. Next slide. Iya, oke. Buah roh itu adalah Roh Kudus yang mengerjakan, bukan diri kita sendiri. Sama seperti pohon, teman-teman. Sama seperti pohon. Ada pohon yang bisa tumbuh tanpa bantuan orang lain. Ataupun menghasilkan buah ketika memang ya pohon itu bekerja sendirinya. Yaitu bagaimana? Inilah buah supranatural yang sangat alami waktu kita mengalaminya. Pahamkah? Jadi yang membuat kita menghasilkan buah itu Roh Kudus itu sendiri. Coba next slide berikutnya. Berikutnya sebelumnya. Oke, thank you. Makanya di sini dikatakan buah roh. Artinya yang mengerjakan itu adalah pekerjaan roh. Yang melakukan itu adalah roh itu sendiri. Yang ibaratnya seperti misalnya ketika kita itu ketika kita melihat pohon mangga misalnya. Siapa yang pernah lihat pohon mangga? So pasti kita pernah lihat pohon mangga. Ketika pohon mangga dibiarin gitu aja, kira-kira dia bisa berbuah nggak? Enggak, yakin nggak bisa berbuah. Kalau dia udah pernah berbuah, tapi dia menghasilkan buah selanjutnya, kira-kira dia bisa berbuah nggak? Apa pohon mangga depan rumahku ini aja kalau nggak ada apa-apa bisa berbuah, guys? Ayo. Halo. Hai. Dan itu tadi. Oke. Nah, nanti kita bisa ngerti ke depannya ya, bentar ya. Nah, jadi hasilnya dari roh itu adalah ini. Dan teman-teman, pokoknya apa tadi? Pokoknya adalah, coba next 2 slide berikutnya. Oke, thank you. Next 2 slide berikutnya. Pokoknya siapa? Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kita lihat. Buah roh adalah menghasilkan buah roh itu pekerjaan roh. Jadi ketika kita mau menghasilkan roh ataupun menghasilkan buah yang manis, kita harus sadar dulu bahwa untuk menghasilkan itu
tidak ada usaha diri sendiri. Itu lebih tepatnya. Oke, tidak ada usaha diri sendiri. Ya kok gitu, Bang? Nanti kedepannya akan kita bisa mengerti. Tidak ada usaha diri sendiri. Makanya kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kita tidak tinggal. Berarti langkah pertama ketika kita mau berbuah, kita tinggal dulu dalam apa? Coba next slide. Next slide. Hidup berbuah ialah hidup yang tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau hidup kita mau berbuah, ataupun hidup kita menghasilkan karakter pribadinya Kristus, ya kita tinggal di dalam Kristus. Sehingga teman-teman, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita bisa merasakan kita bisa merasakan apa? Yesus Kristus itu lebih nyata. Jadi bukan hanya sekedar lagi kita dengar dari orang. Orang bisa mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Tapi lebih nyata lagi, kita juga bisa merasakan Tuhan Yesus itu baik kalau Kristus juga itu tinggal dan hidup di dalam kita. Makanya ketika kita menyadari dan kita merasakan ada Kristus yang hidup tinggal, kita ibaratnya ada yang keluar gitu loh. Jadi dia masuk ke dalam, tapi ada juga ada input, ada output. Output ketika kita mengikut Tuhan, yaitu kehidupan kita yang sesuai dengan kehidupan roh. Yaitu roh Allah itu sendiri. Makanya oleh karena itu, balik lagi ke 2 slide sebelumnya, Rel. Oke. Buah roh adalah Roh Kudus yang mengerjakan pendiri sendiri. Makanya itu dikatakan buah supranatural. Artinya buah yang nggak bisa dengan usaha sendiri, nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Nah itu loh. Karena tadi di sebelumnya, tadi kan dikatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang dikerjakan oleh roh. Yang input masuk itu adalah roh Allah masuk. Outputnya juga bukan dengan kekuatan, tapi oleh pekerjaan supranatural yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga bisa keluar outputnya. Gitu loh. Outputnya Galatia 5. Coba Galatia 5 balik. Nah, Galatia inilah outputnya. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Dan teman-teman, sadar atau tidak? Sadar nggak teman-teman? Kalau 3 bagian pertama, oke, next slide berikutnya. Terus, oke, next. Oke, tunggu sini dulu. Makanya hidup yang berbuah ialah hidup yang tinggal dalam Kristus, sehingga hidup kita merasakan Kristus. Ketika kita merasakan Kristus, inilah karakter Kristus kita miliki. Makanya teman-teman, oke, next. Makanya teman-teman, kalau kita belajar sama-sama, sadar atau tidak, dan firman Tuhan ajarkan. Makanya tadi kenapa kita itu nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Ternyata 3 buah roh pertama aja dan pokok utamanya ya di sini. 3 buah roh utama itu di pihaknya Tuhan. Artinya Tuhan yang mengerjakan. Gitu loh. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kehebatan kita sendiri. Makanya urutannya Tuhan benar-benar mengurutkan sekali kehidupan kita. Dimulai dari kasih dulu. Kan begitu ya. Makanya teman-teman, kalau kita baca ayatnya itu Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23. Tidak ada hukum yang menentang hukum ini. Coba sharingkan satu lagi ayat yang mengatakan tidak ada hukum yang menentang hukum ini selain Galatia 5:22. Apa itu? Di ayat apa? Pembahasan apa? Mengenai tentang sama kata-katanya. Tidak ada hukum yang lain yang menentang hukum ini. Itu terdapat dalam pembahasan apa? Ketika Yesus mengatakan apa? Ketika Yesus mengatakan,
Teman-teman, ada yang masih ingat? Ketika Yesus mengatakan apa? Dia mengatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Hukum yang terutama yaitu apa? Ibaratnya Tuhan mau bilang juga hal yang sama. Teman-teman, sebenarnya buah dari roh ini adalah buah kasih. Buah roh. Allah adalah roh. Allah adalah roh. Gitu kan? Dan Allah adalah kasih. Kan begitu ya? Allah adalah roh, Allah adalah kasih. Jadi output dari roh itu ialah kasih. Makanya teman-teman, untuk kita bisa, kenapa juga Roh Kudus mengingatkan kepada jemaat Galatia gitu kan? Yang pertama itu kasih. Kenapa? Dalam awal hidup kita untuk menghasilkan buah roh ialah kasih itu tadi. Makanya teman-teman, ketiga hal ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu bukan dikerjakan dengan pihaknya kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku mau melatih diriku untuk sukacita lah, cari sana sinilah, healing. Hey bro, healing yuk. Gue mau bersukacita, gue mau ketenangan. Hey, nggak bisa. Malah itu mendatangkan malapetaka. Malah itu mendatangkan kesusahan hati. Tapi malam hari ini, good news bagimu. Engkau nggak usah cari kasih dimanapun. Kita jangan usahakan sukacita, kita jangan usahakan damai sejahtera. Itu semua miliknya Tuhan. Artinya semuanya bisa didapat kalau kita memiliki Kristus. Itu good news-nya bagi kita malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Artinya itu tadi, sifatnya kondisi hati. Makanya kalau ada orang yang mati hati, mati rasa, dia akan sulit untuk mengasihi. Kenapa? Karena dia tidak dapat merasakan kasih daripada Allah. Karena kasih itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oke? Makanya kondisi hati, ketiga hal ini, kita harus benar-benar, itu di dalam kondisi hati kita. Ibaratnya letak, teman-teman. Letak. Ketika pohon berbuah, letaknya khusus kan? Letaknya khusus. Dia tidak di mana? Dia tidak di akar, dia tidak di batang, tapi di mana? Di ranting. Dia tempat yang khusus yang Tuhan izinkan. Dan itu kondisi iman kita. Bagaimana kita itu mau, yang namanya pun kondisi iman. Makanya kan ketika kita percaya sama Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya sama seperti kita mengasihi, kita menerima kasih itu. Itulah kondisi iman kita. Dan itu sifatnya pasif, nggak usah dicari. Sifatnya kita cuma ngapain? Ibaratnya nggak usah dengan kehebatan kita. Tuhan bilang cuman, apa malam hari ini? Terima Tuhan Yesus. Lahir baru itulah ataupun tahap pertama untuk kita bisa masuk ke dalam namanya dimensi buah roh ataupun dimensi menghasilkan buah, yaitu apa? Kita itu benar-benar tinggal di dalam Dia. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Makanya tadi kan dalam Yohanes 16 sudah dikatakan, siapa yang nggak tinggal di dalam aku, dia akan sulit berbuah. Kenapa? Ya karena memang tidak ada pokoknya. Makanya teman-teman, pasif itu kita nggak melakukan apapun. Namun kita mendapatkannya. Beda ya. Kalau kita melakukan, ada upah. Ini kita udah nggak ngapain-ngapain, tapi kita punya upah. Nah itu loh. Kan begitu ya. Nah, ketika kita terima Tuhan Yesus, itulah bagiannya kita. Nanti setelah itu pelan-pelan. Artinya kita bisa mengerti dulu. Kasih itu bagaimana? Semua mulainya dari kasih. Karena 9 buah roh ini adalah komplikasi kasih. Apa sih komplikasi? Komplikasi itu seperti bagaimana? Kalau misalnya komplikasi dalam suatu penyakit, itu berlebihan. Kan begitu ya. Tapi bagi Allah itu bukan berlebihan. Itu bukan ngebay. Tapi output yang benar-benar, yang keluar tanpa batas. Itu artinya. Keluar yang tanpa batas. Gitu loh. Kalau terbatas itu bukan komplikasi. Tapi karena tanpa batas, nah itu. Untuk kita menghasilkan buah kasih, kita harus benar-benar, makanya jangan sepelekan feel untuk apa? Perasaannya kita hidup dalam rasa. Jadi kalau orang dunia bilang, udahlah janganlah hidup dalam rasa, nggak usah baper kali cuy, gitu kan?
Karena banyak orang seperti itu hari ini. Gak usah berkali. No, bagi Tuhan kita tuh hidup harus dalam feel, perasaan. Kita harus dapat merasakan. Karena kalau kita nggak hidup dalam merasakan, bagaimana kita bisa merasakan kasih dan bagaimana kita bisa memberikan kasih, ataupun bagaimana kita bisa merasakan kasih orang kepada kita, ataupun kasih kita kepada orang, ataupun kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Dan teman-teman kita harus bisa nyadari dulu. Makanya kita dikatakan pihaknya Tuhan. Kasih itu dimulai dengan apa? Makanya kalau teman-teman jangan sembarangan kayak misalnya kita bilang, aku udah mengasihi Allah, hey. Ya, memang bisa GR, tapi bukan semata-mata engkau lah yang paling mengasihi, bukan. Kita memang mengasihi karena kita mengenal, mengetahui, menyadari. Mengenal, mengetahui, menyadari, benar-benar kita resapi kasih Allah itu loh. Resapi, gimana cara meresapi ya? Kayak tinggal, pernah lihat spons nggak teman-teman? Spons. Kalau spons kita masukkan ke sunlight atau ke ke air, dia menyerap nggak? Menyerap, diserap gitu loh. Resapi, pakai hati. Hidup ini pakai hati. Dan makanya akal budi juga. Kan begitu ya. Aslinya betul. Gitu kan. Aduh, ini di ayat mana berarti? Mungkin ayat selanjutnya. Nah itu. Kasih yang benar itu Allah telah mengasihi lebih awal. Jadi jangan sembarangan. Bukan jangan sembarangan. It's okay kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan aku mencintaimu. Tapi siap-siap kalau engkau mengatakan itu siap-siap diuji. Kenapa? Jangan hanya ketika memang Tuhan aku kasih engkau. Teman-teman, Petrus, Tuhan aku mengasihimu. Tapi sebelum 3 kali berkokok, Paulus sudah menyangkal Tuhan. Iya. Waktu Yesus tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ketika diuji, Tuhan maafkan aku. Jadi kita benar-benar meresapi kasih itu dulu. Gitu loh. Bahwa Allah telah mengasihi kita lebih awal. Sehingga implikasinya ada, komplikasinya ada. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau nanti juga sama, kalau kita mau sukacita, kasih juga. Jadi sukacita itu bukan ditentukan oleh keadaan, tapi sukacita itu ditentukan oleh kasih. Damai sejahtera juga sama, nanti selanjutnya kita bahas. Oke, selanjutnya. Next slide. Jadi di situ teman-teman, untuk hidup kita mengasihi, kita harus benar-benar untuk ngapain? Tinggal di dalam kasih itu. Makanya teman-teman, salah satunya kehidupan kita ketika Tuhan Yesus berbicara kepada setiap anak-anaknya, setiap orang yang benar-benar tinggal di dalamnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Sama-sama kita baca demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. The first love. Kita harus kita jatuhkan kepada Allah. The first love kita harus kita letakkan kepada Allah. Oke? Dengan segenap hatimu. Makanya tadi kan resapi. Emang bisa ya meresapi dengan pikiran. Yang ada bergejolak gitu kan. Udahlah kasih Allah lah. Terus tiba-tiba datang. Udahlah nggak usah kasih Allah. Itu kan. Udahlah turut tidak. Ibaratnya kalau misalnya mengasihi dengan pikiran. Juga kalau hanya sekedar mengasihi pikiran. Yang ada bergejolak. Makanya Tuhan bilang yang pertama. Hati dulu ya. Karena Tuhan menjamah lewat hati dulu. Makanya firman Tuhan di Yeskiel 36. Aku akan mengubah hatimu. Memperbaharui rohmu dan hatimu. Jadi kalau kita mau mengasihi, hati kita dulu ubah. Untuk kita hidup memiliki kasih yang benar. Dan segenap jiwamu, segenap kesadaran kita. Segenap akal budimu. Apa sih akal budi maksudnya? Kita bisa mengerti, memahami, berbijaksana untuk bagaimana? Untuk, oh iya, firman Tuhan katakan mengasihi. Orang lain mengatakan udahlah benci. Kita bisa tahu, oh iya, aku harus tetap mengasihi. Mengingat firman itu siang dan malam di akal budi kita. Ketika kita membaca firman dan merenungkan firman, bahkan firman itu tinggal di dalam kita, itu juga mengasihi dengan akal budi. Segenap jiwa hidup kita serahkan sama Tuhan. Itulah hukum yang
terutama dan yang pertama. Bukan sampai situ lagi, teman-teman. Masih ada lagi. Hukum yang kedua, kasihlah samamu manusia. Dan malam hari ini, teman-teman, implikasi dari kasihlah Tuhan Allahmu itu ada tadi, yaitu kasih. Itu tadi kita bisa merasakan kasih dan kita bisa memberikan kasih. Lalu yang kedua tadi bersukacita. Oke, next selanjutnya. Makanya teman-teman, bersukacita dan sejahtera. Makanya menghasilkan buah roh kasih dimulai dengan meresapi kasihnya Allah dulu gitu loh. Orang bisa mengasihi dan orang bisa menyayangi itu adanya sama seperti kata orang dunia. Artinya berbijaksana benar-benar kasih itu memang kasih tapi adil juga gitu loh. Dia kasih dan adil. Nah, kita untuk ngapain? Untuk bisa meresapinya kita harus ngapain? Kita harus meresapi kasihnya dulu. Bagaimana pengorbanan Kristus. Bagaimana karyanya Kristus. Kita harus bisa benar-benar meresapi itu. Karena apa? Makanya ada orang yang ketika hidupnya makin hari makin meningkat. Semakin hari dia semakin pintar, semakin hari dia menganggap dirinya bisa. Akhirnya bukan lagi kasih Kristus yang ada. Bukan roh itu yang ada. Tapi apa? Tapi roh agamawi yang ada. Makanya teman-teman, ketika kita itu benar-benar meresapi kasih Kristus, untuk kita itu bisa menghasilkan buah roh kasih ini. Selanjutnya, nah makanya juga Tuhan bilang, milikilah kasih mula-mula. Makanya waktu Allah ngapain? Waktu yang namanya Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat, gitu kan, kepada jemaat yang di Efesus kalau nggak salah ya. Iya, kepada jemaat yang di Efesus, apa katanya? Hei jemaat yang di Efesus, itu di Wahyu 2 atau ayat 3. Kenapa engkau menghilangkan kasih mula-mula itu? Mana kasih mula-mula itu? Tapi apa sih sebenarnya kasih mula-mula? Makanya kasih mula-mula itu seperti hati kita tuh seperti anak kecil yang menyayangi orang tuanya kita, yang tinggal di dalam orang tuanya kita, dan mengandalkan orang tuanya kita, nggak pernah kompromi. Anak kecil itu nggak pernah kompromi, dikasih apapun, terima. Kan begitu ya, anak kecil itu nggak pernah kompromi. Ya udah apapun kasih, oke terima. Makan, terima. Ini terima. Itu teman-teman. Yang selalu mengandalkan orang tuanya. Kalau disebut dengan kasih mula-mula. Makanya oleh karena itu untuk kita benar-benar merasakan, kita harus benar-benar memiliki kasih yang kita serapi di dalam Kristus Yesus. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada orang menyakiti kita, kita bisa mengasihinya. Kenapa? Teman-teman, waktu kita menyakiti hatinya Allah itu ketika kita menyakiti hatinya Tuhan, kira-kira Tuhan nggak mengasihi kita lagi? Enggak, dia tetap mengasihi kita. Begitu juga lah ketika kita merasakan kasihnya Kristus, hatinya Bapa. Bagaimana Bapa mengasihi kita sekalipun kita sakiti dia. Seperti itu juga kita sama orang lain. Ketika orang lain menyakiti kita, ingat kasih Kristus. Kasih Kristus itu kepadaku, aku menyakiti dia tetap kasihi aku. Hal yang sama aku lakukan. Ketika ada orang yang menyakitiku, aku mau seperti Kristus. Aku mau tetap mengasihi orang itu. Siapa yang sudah melakukan hal itu? Boleh raise hand-nya ataupun memberikan responnya. Siapa yang sudah melakukan hal itu? Nggak ada yang melakukan hal itu. Ketika disakiti malah lebih mengasihi. Ketika dikecewain malah lebih mengasihi. Ketika dipatahin hatinya malah lebih mengasihi. Siapa yang sudah melakukan hal itu? Ada yang sudah melakukan hal itu? Praktek hidupnya sudah ada? Sudah adakah mengeluarkan buah hal seperti itu? Sudah ada? Oh, puji Tuhan. Proses yang benar-benar sudah terlatih ya. Terlatih dan sudah terlatih. Sudah ada? Oke, nggak apa-apa, puji Tuhan. Artinya hari ini Tuhan ingatkan. Atau ngapain? Teruslah sadari, makanya kan tadi salah satunya, coba balik ke Yohanes. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, jiwamu dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kan begitu ya? Seperti dirimu sendiri, bukan hanya sampai situ maksudnya. Sama seperti dirimu sendiri telah dikasihi oleh Allah. Kita telah dikasihi oleh Allah. Jadi kita harus, bagaimana Allah mengasihi kita, kita juga melakukan hal yang sama. Sama seperti Allah lakukan. Itulah
buah kehidupan. Itulah buah roh. Bisa ya? Oke, next slide. Next ke berikutnya lagi. Next. Oke. Selanjutnya teman-teman. Setelah kasih ada sukacita. Sukacita ini perasaan kan? Perasaan bagaimana? Kita itu mengingat ataupun kita merasakan. Setelah ibarat gini, setelah kita merasakan kasihnya Tuhan, oke, kita merasakan kasihnya Tuhan, kita pasti bersukacita. Kenapa? Sukacita pertama kita ketika kita ngapain? Ketika kita merasakan kasihnya Tuhan, sukacita pertama kita ialah apa? Kita telah dilepaskan dari belenggu dosa. Itu perbuatan Allah? Yes, itu perbuatan Allah. Kita merasakan perbuatan Allah. Apalagi? Kita dilepaskan dari apalagi? Hukum dosa. Kita dibangkitkan dari antara orang mati. Bersukacita harusnya. Setelah itu apa? Kita juga bersukacita karena hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu makanya teman-teman, sukacita itu bukan hanya sekadar perasaan, tapi letak. Gitu loh. Titik di mana kita itu bukan hanya feel, tapi ada dua, yaitu letak. Makanya meresapi, feel, letak. Diletakkan, ada posisinya. Posisi sukacita itu setelah kasih. Memang benar. Jadi kalau kita mau berhias sukacita, jadi teman-teman sukacita itu terbagi dua kata, suka dan cita, gitu loh. Artinya kalau suka itu kesukaan, kepuasan batin, gitu loh. Yang makanya bahasa Inggrisnya joyful, joyful beda sama happiness. Kalau joyful itu kesenangan batin, benar-benar senang gitu loh. Kayak seperti kita itu berhubungan intim. Mungkin bagi sedikit saja, kalau seseorang berhubungan intim itu pasti ada gimana ya? Kesukaannya tersendiri gitu loh. Pernah nggak mungkin teman-teman masuk ke dalam namanya dosa seks? Gimana teman-teman masuk? Senang nggak? Senang, sukacita. Kenapa? Ibaratnya kalau di diri itu kayak ada hormon yang keluar, hormon sukacita. Teman-teman, bedanya di sini. Sukacita daripada Tuhan itu tidak sementara, itu selamanya. Jadi apapun keadaan kita, kalau kita itu berada di dalam kasihnya Tuhan, kita akan terus merasakan sukacita. Kenapa? Kita akan terus merasakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Di mana letak itu tindakannya kita. Kita mau memberi keputusan diri kita itu untuk percaya nggak akan kehendak Tuhan. Ketika kita percaya akan hubungan kita sama Tuhan, kita itu bersukacita. Gitu loh teman-teman. Selanjutnya. Oke. Nah, ketika memang itu tadi sukacita kan, setelah senang, so pasti ketika kita senang ada namanya damai sejahtera. Jadi kalau orang bohong kalau dikatakan damai sejahtera kalau orang itu nggak bersukacita, bohong. Jadi itu tadi memang benar-benar Tuhan itu udah letakkan satu-satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu benar-benar sudah Tuhan letakkan. Dan urutannya dari bawah sampai atas. Nah itu tadi, damai sejahtera adalah komplikasi ataupun hasil yang dikeluarkan oleh ketika kita itu mendapatkan ketenangan. Ketika kita itu mendapatkan bersukacita, batin kita dipuaskan. Tenang nggak teman-teman? Tenang. Ibaratnya ketika kita itu punya masalah, terus tiba-tiba masalah itu selesai, kita bersukacita. Kira-kira damai sejahtera nggak? Tenang nggak? Ibaratnya kita tanpa masalah. Tenang. Begitu juga ketika kita ini apapun keadaannya, entah itu kita itu lagi diproses ataupun lagi juga merasakan damai bersama dengan Tuhan. Ibaratnya lagi rest gitu kan? Rest dengan Tuhan. Artinya lagi di Tuhan siapkan. Itu tadi teman-teman. Dari sukacita dulu baru damai sejahtera. Makanya oleh karena itu next. Orang yang dikasih Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali. Oke. Nah, ini urutannya. Orang yang dikasihi Tuhan pasti mengasihi Tuhan kembali. Ingat, kalau kita baca Yohanes 16, di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Artinya, kita itu dikasihi oleh Tuhan. Kita itu, bagian kita apa? Kita menerima kasihnya Tuhan. Bagian kita cuma menerima kasihnya Tuhan. Oke? Makanya ketika orang yang dikasihi Tuhan,
pasti mengasihi Tuhan kembali, akan bisa mengasihi Tuhan kembali. Dan bukan hanya sampai situ saja, mampu mengasihi sesama. Dan kalau orang itu hidup dalam kasihnya Allah, pasti komplikasinya akan mendatangkan sukacita. Ketika sudah bersukacita, ketika sudah juga mendapatkan kesenangan bukan kesenangan batin, ibaratnya kesenangan jiwa, kesenangan bersama dengan Tuhan, sehingga apa teman-teman? Ibaratnya ada perasaan yang dipancarkan oleh roh itu tadi, kita bersukacita mengingat kebaikan Tuhan, kita bersukacita mengingat karya-karyanya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga perasaan damai sejahtera itu muncul. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan pasti beserta dengan orang itu. Ya kan pastilah. Kan dimulai dari kasih tadi. Kasih yang tinggal, berarti memang udah ada. Akarnya kasih semuanya. Sama seperti pohon. Pohon itu akarnya Allah, kasih. Gitu kan? Akarnya kasih, bertumbuh nih. Bertumbuh pelan-pelan, bersukacita, keluarlah hasil sukacita. Setelah sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera itu diberikan, bukan kita yang mendapat, gitu ya. Damai sejahtera itu berarti dengan kata lain bukan kita yang mendapat, tapi Tuhan yang memberikan. Sukacita itu bukan kita yang mendapat, tapi Tuhan yang memberikan. Dan kita cuma masalahnya kita menerima nggak? Kita mau menerima nggak? Kalau kita mau menerima sukacita, artinya kita mau menerima kasih dulu. Kalau kita mau menerima damai sejahtera, kita harus menerima sukacita dan kasih dulu. Itu loh. Bukan kita yang mengejar, tapi Allah yang memberikan dan kita yang menerima. Sama seperti ini. Dari atas dan dari bawah. Allah berikan, kita tangkap. Allah berikan lagi, kita tangkap. Allah berikan lagi, kita tangkap. Dan Allah memberikan itu di saat kita mulai untuk terus mengasihi Allah. Saat kita juga mau menuruti firman-Nya Allah. Oke, next. Jadi itu berkelanjutan ya teman-teman, jangan dibiarin gitu saja. Bagian kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Aku akan bagi malam hari ini kita akan bagi tiga. Kalau ya sedikit yang Tuhan ingatkan ada tiga bagian. Ternyata dalam buah roh itu Tuhan benar-benar izinkan ada tiga gitu. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Nah ini artinya udah mulai aktif ini, nggak bisa lagi pasif. Ketika memang udah damai sejahtera, nggak mungkin kita itu diam diri sendiri, gitu loh. Kita harus untuk berperilaku nyata lah. Bagaimana caranya? Bagaimana yang Tuhan ingatkan? Ya ketika memang kesabaran itu, ketika kita bertemu dengan orang, ketika kita bertemu dengan, ya overall kan, bukan hanya orang ya, tapi ketika kita itu diuji sama Tuhan, kita terus sabar, gak usah dulu ke orang lain, kita diuji sama Tuhan lewat proses kehidupan kita. Kita sabar, nggak mengeluh, nggak capek, nggak jenuh, kita terus sabar sampai waktunya penggenapan janji Tuhan. Itu semuanya kenapa? Kita bisa sabar karena ada ketenangan. Orang yang nggak bisa tenang, itu akan sulit untuk sabar. Makanya itu aktif nyata, perilaku nyata teman-teman. Makanya karena damai sejahtera mendatangkan ketenangan jiwa, sehingga lebih gampang mengalah dan lebih sabar. Gitu loh. Lebih gampang orang yang mengalah, itu akan orang yang damai sejahtera bersama dengan Allah, itu pasti akan lebih sabar. Pasti akan lebih mudah mengalah. Makanya kalau orang yang susah mengalah, itu nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya. Orang nggak mau mengalah, orang nggak mau bisa untuk ngapain, sabar, itu nggak ada damai sejahtera, gampang. Gitu loh. Ini bukan menghakimi, tapi diingatkan malam hari ini. Tapi ada kabar baiknya teman-teman. Coba next lagi. Oke, balik lagi deh ke atasnya. Oke, balik ke atasnya. Nah itu teman-teman. Makanya coba deh ingat, kita itu gampang sabaran nggak? Kita mudah sabaran, kita mudah untuk tenang nggak? Kalau kita susah untuk tenang, cek dulu. Kita gampang bersukacita, cek dulu. Kalau kita gitu kan susah juga untuk bersukacita, pertanyaannya malah ke akar. Aku udah punya kasih atau enggak sih? Nah gitu, sama seperti kehidupan kita. Ibaratnya ketika kita penyelesaian, kita cari akarnya apa ya? Akar permasalahannya apa ya? Kenapa sampai seperti ini? Nah itu.
Jadi seperti itu. Ketika kita sulit untuk sabar, kita cari akarnya. Ketika kita sulit untuk ketenangan, kita sulit untuk damai, merasakan damai, cari akarnya. Itu apa? Sebenarnya aku sudah mengasihi Allah apa enggak ya? Sebenarnya aku sudah terima Tuhan Yesus atau enggak ya? Nah itu teman-teman. Jadi malam hari ini benar-benar diingatkan, direnungkan. Buah roh itu bukan hanya sekedar kita itu sekedar pertobatan. Karena ada dua tipe pertobatan yang orang dalam teologi. Yang pertama itu hanya pertobatan perilaku. Oke. Yang pertama itu pertobatan perilaku. Itulah pertobatan yang apa? Yang banyak mungkin orang, aku udah jahat, aku mau jadi baik, itu pertobatan perilaku. Tapi pertobatan yang di dalam Tuhan, pertobatan yang mengasihi Allah, yaitu apa? Pertobatan yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah pertobatan yang sesungguhnya. Jadi ada dua macam pertobatan. Ya, pertama pertobatan perilaku, tapi tidak menerima Yesus. Yang kedua, pertobatan terima Tuhan Yesus. Dan yang malam hari ini, konteks mengasihi itu ialah pertobatan penerimaan Tuhan Yesus. Jadi konteks mengasihi di sini adalah orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, itulah teman-teman. Oke, di situ makanya koreksi hidup kita. Coba next slide. Oke, makanya ini urutannya. Gitu kan? Oke. Kasih menghasilkan sukacita. Oleh karena kasih kita akan merasakan letak di mana kita itu bersukacita bersama dengan Allah. Bukan hanya sekedar perasaan, tapi letak juga ada ya. Sehingga kita merasakan, sehingga kita itu tenang bersama dengan Dia. Makanya ada namanya hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Lokasi. Damai sejahtera itu lokasi. Sukacita itu letak. Damai sejahtera lokasi, sukacita itu posisi. Nah, itu ya. Damai sejahtera itu lokasi ya. Lokasi. Sukacita posisi. Nah, itu yang ketiga. Makanya ketiga pucuk ini untuk kita lanjut ke kesabaran, ke lainnya itu harus kita miliki. Kalau kita mau sabar, kita harus damai sejahtera. Makanya tadi kita harus tenang dulu. Makanya orang yang tenang itu akan mudah sabar. Nah, itu urutannya. Oke. Next slide lagi. Makanya orang yang gampang marah karena tidak merasakan kasih secara utuh. Nah, itu teman-teman. Orang yang gampang marah, orang yang gampang emosional, orang yang gampang meledak-ledak, dikit-dikit kata serapah, dikit-dikit emosi. Kenapa? Karena tidak merasakan kasih secara utuh. Itu kasih apa? Ataupun tidak, bukan hanya merasakan, tapi tidak menerima. Tidak mau menerima. Allah memberikan total, tapi tidak mau menerima secara utuh. Tidak mau menerima secara utuh. Jadi itu tadi. Gampangnya begitu. Gitu loh. Makanya genap firman Tuhan katakan, kalau Yohanes 15, kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotongnya. Dengan caranya Tuhan sendiri untuk menghasilkan buah yang matang. Ketika kita pemarah, ya Tuhan izinkan untuk ngapain? Dipotong dulu kasihnya kita, dipotong dulu harganya kita, dipotong dulu emosinya kita, untuk kita mengasihi Tuhan dulu. Tuhan dulu. Sehingga apa? Muncullah tunas kasih. Muncullah ranting kasih. Teman-teman, pohon ingat ya. Itu ada tadi, di sini ada pohon. Di sini ada pohon. Yang Aurel, kursornya Aurel kan itu ada pohon kan? Itu kan ada ranting kan? Kalau dia berbunga, kalau misalnya akarnya itu kasih, apa mungkin tiba-tiba di atas itu bisa pahit ataupun bisa jahat? Nggak mungkin. Kan begitu ya. Karena ada ranting-rantingnya juga. Ranting-ranting itu juga kasihnya Allah. Gitu loh. Nah, ibaratnya gini deh, anggaplah ini pohon. Ini, anggaplah ini pohon ya. Anggaplah ini pohon. Ini akarnya. Bertumbuh, ini akarnya kasih. Bertumbuh. Anggaplah ada cabang di sini. Ini cabang. Cabang. Ibaratnya cabang ya. Nih. Terus tiba-tiba karena ada cabang,
jadi jahat? Nggak mungkin, nggak akan bisa. Dari mana masuknya kan? Ya, karena memang satu bagian. Nah itu. Nah disinilah, itulah akarnya. Makanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah sekarang buahmu apa? Pohonmu apa? Pohonmu siapa? Kalau pohonnya kamu itu kasih, kamu tinggal di dalam pohon yang benar, pokok anggur yang benar itu, kita akan mampu untuk sabar. Inilah posisi diri kita sendiri. Ibaratnya sifatnya kita, karakternya kita. Oke, karakter. Oke, next slide. Next slide. Mungkin udah mau selesai. Oke, lalu setelah kita sabar, nah ketika itu sabar, pasti kita akan melakukan hal-hal yang benar. Kita tabur-taburan yang benar. Begitu ya. Jadi orang yang orang yang punya kasih akan cepat sabar. Langsung di saat itu juga, sabar. Ada orang buat marah, sabar. Nggak usah tunggu waktu. Kenapa? Karena di saat itu juga, itu adalah identitas. Bukan lagi tindakan. Bedakan identitas sama tindakan. Tindakan sabar sama identitas sabar. Kalau identitas sabar, ya artinya udah melekat. Nggak usah nunggu waktu. Range space waktu, udah sabar. Sehingga ketika apapun yang kita hadapi, baik itu secara pribadi, kita diuji, ataupun kita sama orang lain, kita dapat bermurah hati. Kemurahan. Kita melakukan taburan-taburan yang benar. Kita dapat melakukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang menyakiti. Itulah kemurahan, taburan yang benar. Kita menabur dengan benar. Sehingga ketika kita menabur dengan benar, itu tadi identitas kita dikenal orang, oh iya, baik ya. Jadi orang yang baik, jadi terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan. Loh. Oke. Itu perilaku nyata gitu loh. Dan itu harus bersama dengan roh Allah itu tadi, sekalipun kita itu tinggal ataupun kita keluarkan outputnya. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini teman-teman. Kita langsung saja nih. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Di dalam kasih, ketika kasih itu muncul, yang lainnya aku akan ikut. Makanya Matius 6 ayat 33 itu nggak jauh-jauh. Carilah kebenaran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bahkan perubahan hidupnya kita, buah hidupnya kita, itu akan semuanya mengikuti. Ketika kasih ada, kita bersukacita mengingat kebaikan kasih-Nya Tuhan. Ketika kita bisa mengasihi, kita bersukacita. Ketika kita sudah mendapatkan ketenangan bersama dengan ibarat Tuhan, tapi suka bersama dengan Tuhan. Kesukaan kita adalah memuji Tuhan. Kita itu damai, merasakan damai sejahtera. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku dapat merasakan damai sejahtera. Ketika kita damai sejahtera itu ada dalam kita, dan kita berada di letak damai itu, akhirnya apa? Ketika kita diperhadapkan dengan namanya dunia, kita menjadi orang yang bersabar hati. Orang yang memiliki kesabaran. Orang yang memiliki kemurahan. Sehingga kita dikenal orang baik. Lalu apa? Bukan hanya sampai di situ. Kesetiaan. Ketika memang baik, ibaratnya kan udah terbiasa ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika sudah terbiasa melakukan hal yang benar, kita juga setia untuk melakukan hal-hal yang besar. Oke, kita setia untuk melakukan apapun gitu kan, entah itu kepada sesama, kita juga untuk kepada Tuhan. Karena kita udah terbiasa, dilatih oleh Roh untuk melakukan bermurah, berbaik, bersukacita melakukannya juga, gitu loh teman-teman. Karena kita setia. So ini teman-teman semuanya berkesinambungan. Kasih berkesinambungan dengan kesetiaan. Sukacita berkesinambungan dengan kesetiaan. Damai sejahtera berkesinambungan dengan sejahtera. Nggak bisa dilepaskan, dan ini saling berhubungan teman-teman. Bukan hanya satu. Bukan hanya dapat satu berdiri, tapi ini ketika kita berada di dalam satu titik kehidupan kita. Overall. Ketika kita menghasilkan ini semua pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Makanya kalau kita itu berdoa, diawali dengan pasti kasih kita mengasihi Allah. Ketika kita di dalam doa, kita bersukacita karena kasih. Sehingga apa? Damai sejahtera kita rasakan. Makanya kalau kita nggak merasakan itu
ibaratnya ada yang kurang. Cek apa yang sebenarnya salah dalam kasihku ya. Cek diri kita. Kalau ada kita merasakan, aduh, aku kok kurang setia ya. Coba aku cek dulu ke dalam kasihku. Aku berlemah lembut. Kenapa ya aku sulit lemah lembut? Cek kasihnya kita. Dan teman-teman, puji Tuhan, luar biasa juga. Teman-teman, Tuhan juga memberikan penguasaan diri yang ibaratnya mengekang semuanya, ibaratnya agar tidak lolos. Nah, itu loh. Sama seperti kita itu tetap dalam jangkauannya Allah. Nah, itu dan itu pun pekerjaan roh yang menguasai kehidupan kita. Nah, begitulah teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin seperti itu aja yang bisa aku share malam hari ini. Jadi, bagaimana kehidupan kita masing-masing di dalam Tuhan? Bagaimana juga sudah sampai sejauh mana kita itu memiliki ataupun menghasilkan buah roh. Kenapa kita sulit mengasihi? Kenapa kita sulit menghasilkan buah roh? Karena kita sulit mengasihi. Kita tidak merasakan kasih, kita tidak merasakan kasih, ataupun kita tidak menerima kasih yang Allah berikan. Sebelum kita masuk dalam sesi sharing, aku mengajak teman-teman untuk menyembah Tuhan dulu satu lagu. Sertai jalan sepanjang hidupku, Yesus, padaku kekuatan baru. Kaulah pelindung aku, keselamatan. Mari kita katakan sama-sama sekali. Allah rasa tenang, sertai jalan sepanjang yang dekat padamu, hanya kaulah pelindungku, keselamatanku. Selalu dekat, nikmati hadiratmu, biarkan rohmu dari dalam hidupku, kita bersama. Sekali lagi, ku ingin selalu tersebut dengan hadiratmu, biarkan rohmu dari dalam hidup, kita bersama. Kita bersamamu, selamanya.
malam hari ini Tuhan. Terima kasih. Percayakan aku semua hari Bapak. Kau yang bergerak dan menemukan firman dan pemenuhan secara pribadi bagi anak sudah hidup kami menghasilkan Tuhan sesuai hidup kami sesuai dengan hasilkan seperti karakter Kristus yang sudah hidup menyerahkan hidupnya bagi kami, menyerahkan hidupnya, menyerahkan kasihnya bukan setengah mati tapi sampai mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hidup kami kan boleh juga dalam benar Tuhan Yesus kami mau seperti sharing. Biarlah Bapak dengan alih dari Tuhan Yesus dan sharing ini kami tetap dalam perlindungan. Terima kasih dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk firman yang ditaburkan biarlah berakar dalam hati setiap anak-anak sehingga ada perubahan hidup untuk mereka mengalami pertobatan dan terima Tuhan secara pribadi. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Berikut haleluya. Amin. Terus terus Tuhan Yesus memberkati.